Anjus TV yang memang berkesempatan untuk ikut secara langsung mengantar atau masuk ke dalam iring-iringan kirap tahun ini. Ya, untuk perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju ke ibu kota Nusantara, kurang lebih yang tadi kami sempat sebutkan, Davi, Fani, dan juga pemirsa, kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam. Dan nanti jika bisa kami jelaskan untuk rundown-nya begitu, kurang lebih Davi, Fani, dan juga pemirsa, nanti kita bersama dengan rombongan ini akan tiba di ibu kota Nusantara atau di IKN sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya untuk bendera merah putih ini atau rangkaian ini memang akan berhenti di lobi ruang penyimpanan untuk mempersiapkan terlebih dahulu ruang penyimpanan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang saat ini sudah dibawa. Ya, memang sejauh ini David dan juga pemirsa, Anda bisa lihat sendiri memang dari layar kaca Anda yang memang saat ini kita menayangkan secara langsung bagaimana perjalanan kirap ini yang sangat disambut antusias oleh masyarakat yang ada di sini atau masyarakat dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, ini merupakan sebuah bentuk dukungan juga, Davi, Fani, dan juga pemirsa, atau antusiasme juga dari masyarakat Balikpapan begitu yang memang sangat gembira bahwa untuk tahun ini upacara kemerdekaan Republik Indonesia akan diadakan di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Ini juga merupakan bentuk antusiasme dari masyarakat khususnya yang ada di sini, yang sepanjang jalan kami menuju ke ibu kota Nusantara ini tadi juga Anda bisa lihat sendiri tingginya antusiasme dari masyarakat yang menyambut rangkaian kirap yang saat ini masih menuju ke ibu kota Nusantara. Dan untuk sepanjang jalur ini memang pengamanannya, jika bisa kami lihat tadi di sepanjang jalan atau khususnya di persimpangan jalan, memang ada sejumlah petugas yang juga mengamankan jalur lalu lintas agar perjalanan kami atau iring-iringan kirap ini bisa berjalan dengan lancar menuju ke ibu kota Nusantara. Ya, ini bisa Anda lihat lagi, Davi, Fani, dan juga pemirsa, masyarakat yang sepanjang jalan tampaknya tak putus menunjukkan kegembiraannya menyambut rangkaian kirap yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke ibu kota Nusantara. Davi dan juga Fani, kembali ke Anda. Iya. Baik, Faisal, tadi Anda katakan perjalanan masih memakan waktu beberapa jam, begitu. Kami juga mengikuti perjalanan Anda sejak dari Bandara Sepinggan hingga titik di mana Anda berada saat ini. Tapi yang membuat kami penasaran adalah Faisal kan berada di dalam mobil. Untuk awak media, apakah semuanya ikut di dalam iring-iringan tersebut? Bisa diceritakan kepada kami, Faisal? Iya, David, Fani, dan juga pemirsa, memang nampaknya dalam iring-iringan atau perjalanan dari Jakarta tadi, dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara, kami bisa sebutkan bahwa kami adalah satu-satunya TV nasional yang ikut dalam rombongan kirap ini atau kirap 2024, yang ini bisa dilihat merupakan mencatat dalam sejarah bahwa tahun ini merupakan pertama kali kirap dilakukan pertama kali sepanjang jalurnya, yakni dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara, atau bisa dikatakan
hingga menyeberang pulau dari Pulau Jawa menuju ke Kalimantan Timur. Dan tadi juga di dalam pesawat atau dalam Boeing 737-400, jika bisa kami jelaskan, para penumpang adalah anggota daripada TNI AU dan juga staf dari Sekretariat Presiden. Dan juga tadi ada bendera merah putih dan teks proklamasi hingga anggota dari Pas Pampres yang di dalam mobil ini kami satu rombongan menuju rangkaian atau memasuki dalam rangkaian kirap pada hari ini. Davi dan juga Fani. Baik, Faisal, artinya Anda adalah satu-satunya awak media yang memang ikut dalam rombongan ini, Faisal, dan ini menjadi kebanggaan dan privilege tentu saja untuk iNews TV. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat rute sepanjang perjalanan, kalau tadi dari bandara kemudian sampai di titik Anda berada saat ini, bagaimana suasananya, kemudian euforia dan antusiasme masyarakat di sekitar Anda, Faisal, bisa diceritakan kepada kami? Sekarang lewat jalan, boleh mungkin juga dijelaskan sekarang sedang melewati jalan apa, mungkin Faisal juga punya informasinya. Iya, Davi dan Fani dan juga pemirsa, memang tadi yang seperti Anda sebutkan, kami satu-satunya media TV nasional yang juga ikut dalam rangkaian kirap ini dari Jakarta atau tepatnya dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Balikpapan hingga nantinya menuju ke ibu kota Nusantara. Dan untuk selama perjalanan yang saat ini kurang lebih sudah selama 20 menit, kami tadi berangkat dari Bandara Sepinggan menuju ke sampai dengan titik kami saat ini. Memang sepanjang jalan masyarakat, sepanjang jalur kami melewati saat ini sangat antusias menyambut rangkaian kirap atau menyambut untuk bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang saat ini sudah atau sedang menuju ke ibu kota Nusantara. Ini kami melihat di depan atau di sepanjang jalan, di pinggir jalan ini sangatlah banyak masyarakat yang menyambut rangkaian kirap ini. Nah, ini bisa dilihat tuh antusiasme dari masyarakat. Iya, Davi, Fani, tadi kami memberi kesempatan terlebih dahulu untuk masyarakat ikut dada-dada atau menyapa rombongan ini. Ini memang sepanjang jalan kurang lebih situasinya seperti itu, seperti yang Anda lihat tadi. Antusiasme atau kegembiraan dari masyarakat ini sangatlah tinggi untuk menyambut bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang ada di dalam rangkaian kirap kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada tahun ini. Ya, memang untuk saat ini yang tadi saya sempat sebutkan bahwa kurang lebih sudah selama 20 menit kami perjalanan dari Bandara Sepinggan hingga ke titik kami saat ini yang berada itu kami bisa lihat ada di Jembatan Batakan. Memang saat ini kami berada di Jembatan Batakan. Sudah 20 menit kami dalam perjalanan ini, antusiasme dari masyarakat sangat tinggi. Ini terakhir kami perlihatkan terlebih dahulu kepada Anda dan juga pemirsa. Tingginya antusiasme dari masyarakat yang ingin melihat rangkaian kirap atau dikirapnya bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke ibu kota. Wow, sangat ramai antusiasme dari masyarakat yang berdiri di sepanjang jalanan menuju ibu kota Nusantara atau Nusantara dari Balikpapan, Kalimantan Timur ya, Davi ya. Dan nanti kita masih akan melihat lagi ya dan bergabung bersama dengan Faisal lagi. Namun usai jeda berikut, pemirsa jangan kemana-mana, masih di Kirap Sang Merah Putih. Solo. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak.
85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow A+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow A+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Promo Motion Pay. Murah. Beli token listrik tanpa dikenakan biaya admin. Untuk kamu yang suka naik kereta api, bayar tiket kapan saja, di mana saja pakai Motion Pay di aplikasi Access by KAI. Download Motion Pay di App Store atau Play Store sekarang. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Aladin Mall tiba, saatnya belanja. Diskonnya bertaburan, persediaan terbatas. Caranya pantengin Shopplus setiap hari di aplikasi dan mobile. Atau kalian tinggal klik banner dan video Shopplus Aladin Mall, terus scroll katalognya. Dan pastinya selalu gratis ongkir dan bebas biaya admin. Download aplikasi Aladin Mall dan RCTI Plus sekarang hanya di Play Store dan App Store. Aladin Mall bukan toko biasa. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Pak, ini baju bolanya. Kok masih kotor? Noda saus terpaksa direndam pakai pemutih deh. Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi pudar. Pakai Vanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit dinoda, sisanya ke seluruh cucian. Oh. 1 saset dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow! Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Kemasan saset hanya Rp4.000. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk, masak sup ayam. Yuk. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru. Kini dengan 50% rasa ayam lebih kuat dari ayam direbus lama dan rempah. Bikin kaldu jadi gurih-gurih mantap. wah, pecah. Royco, bumbu masak nomor 1. Molto bikin baju tampak baru. Kupakai lagi dan lagi. Baru Molto Parfum Plus Protect. Teknologi Ultra Care-nya 10 kali lindungi serat kain, 10 kali lebih wangi. Jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru. Molto baru. Ya, kembali lagi bersama kami Davi Pratama dan Fani Imaniar di Kirap Sang Merah Putih. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini kirap dari Bandara Sepinggan menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Ya, di sisi kanan layar Anda pemirsa, lebih tepatnya di sebelah kanan kami. Saat ini Anda melihat bagian pertama dari rombongan kirap Sang Merah Putih yang saat ini melintas di jalan keluar mungkin ya dari wilayah kota betul. Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kita juga masih menunggu sementara ini informasi terkini dari rekan Faisal Rinaldi yang ikut serta di mobil di urutan nomor 9 dari rombongan kirap Sang Merah Putih ini ya. Dan perjalanan kurang lebih masih estimasinya masih memakan waktu 2 jam ya Pak, masih cukup lama. Dan kalau kita lihat juga luar biasa sambutannya, ternyata tidak kalah dengan prosesi kirap di Jakarta.
sambutan dari warga ini. Sekali. Oke, ini tampaknya masuk wilayah Ya. jalur tol, jalur tanpa batas, maksud kami jalur tanpa lampu merah. Tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Jalur tanpa hambatan yang memang baru-baru ini dibangun untuk mempercepat proses akses jalan khususnya menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini kita lihat rombongan kirap juga melalui jalan tersebut. Dan paling tidak ini mempersingkat waktu. Betul. Mempersingkat waktu Karena tempuh. pengalaman saya sempat pernah liputan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2023 alias tahun lalu ya. Itu jalur belum terlihat atau belum terlalu rapi. Belum ada jalur tol atau jalur bebas hambatan seperti saat ini. Dan waktu itu perjalanan membutuhkan waktu sekitar hampir 3 jam. Tapi saat ini seperti kata Davi tadi ya, karena dengan adanya jalur tanpa hambatan, bebas hambatan, harusnya bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Dan memang lagi pula juga proses kirap ini melibatkan banyak pihak dan dikawal oleh pihak kepolisian. Harusnya tidak ada hambatan yang berarti ya untuk bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini untuk tiba tepat pada waktunya di Ibu Kota Nusantara. Tapi kalau misalnya ada 1-2 hambatan tidak masalah ya Davi, karena sesuatu yang membutuhkan perjuangan itu terasa lebih indah, terasa lebih nikmat. Iya, mungkin bukan hambatan tapi tantangan ya. Tantangan, Nah, betul. tantangannya banyak, namun juga berkat kerjasama semua pihak, semua acara kirap ini bisa berlangsung dengan lancar. Sejak pagi tadi, ya, pukul di Monas. 7, maksud kami pukul 8 Pukul 8 dimulai prosesi kirap dari Monas ya. Dari Monas. Dari Monas saat itu kemudian keluar ke jalan-jalan protokol melalui beberapa titik, kemudian diarak bersama marching band, kemudian ada pasukan berkuda dan paskibraka yang mengarak bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi sampai ke Halim dan diberangkatkan dan mendarat dengan lancar sampai hari ini. Pukul 12 lebih ya. 12 lebih sedikit. Ya. Dan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya. Karena kan Kalimantan Timur sudah berada di zona waktu yang berbeda ya, Davi ya. Betul. Dan kita masih saksikan pemirsa di sebelah kanan Anda adalah gambar real time, gambar terkini dari rekan kami Faisal Rinaldi, satu-satunya media televisi nasional Ainus TV yang ikut dalam rombongan kirap di Balikpapan ya. Untuk jurnalis ini adalah pengalaman yang tidak akan tergantikan. Betul sekali. Sambil kita menunggu sambungan audio dengan Faisal Rinaldi, kita masih melihat bagaimana prosesi kirap berjalan perlahan tapi pasti, pelan-pelan, tidak perlu terlalu cepat Fani. Yang penting semua bisa tiba dengan aman dan selamat. Itu yang lebih penting. Davi, kalau kita lihat cuaca ya, langit di belakang rombongan kirap bendera merah putih ini tampak cerah. Tampak cerah ya. Tampaknya memang Kalimantan Timur menyambut rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini dengan bahagia ya. Bisa menjadi pertanda ya, cerah, kemudian acara juga berlangsung lancar. Amin. Dan sambutan yang luar biasa juga ditunjukkan oleh warga Balikpapan ya. Tidak hanya di Jakarta ternyata warga yang menggunakan nuansa merah putih, tapi juga di Balikpapan warga juga tadi mengibarkan bendera, kemudian memakai baju merah, nuansa putih, bahkan ada siswa-siswi adik-adik kita ya, adik-adik kita luar Jadi biasa. mereka juga turut serta dalam sebuah sejarah. Ini adalah proses sejarah hari ini tanggal 10 Agustus 2024 adalah sebuah proses yang bersejarah karena pertama kali kirap dilakukan pemirsa atau dilaksanakan di 2 lokasi, tidak hanya di Jakarta, tapi juga saat ini ke Ibu Kota Nusantara. Perpindahan yang smooth, yang cukup halus ya tadi lancar dari Monas sampai dengan akhirnya menunggu lepas landas di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian berangkat dan mendarat maksud kami di Bandara Sepinggan Balikpapan. Betul. Dan prosesi kirap ini menjadi satu hal representasi perpindahan ibu kota begitu ya, ibu kota negara dari DKI Jakarta pindah ke Ibu Kota Nusantara. Begitupun yang memang prosesnya ini berjalan dengan lancar dari pagi, dari Monas, kemudian diarak menggunakan kendaraan maung, baik itu teks proklamasi dan juga bendera merah putih diarak perlahan
sampai ke Halim Perdana Kusuma dan juga diberangkatkan menuju ke Sepinggan, Balikpapan. Dan sekarang menuju ke Ibu Kota Nusantara. Davi dan juga pemirsa, ya. Sebelumnya Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan ruas jalan tol IKN yang notabene sedang dilewati saat ini oleh rombongan yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini punya panjang ruas jalan tolnya 97,2 km. Panjang sekali ya, lebih jauh daripada kantor menuju rumah. Iya, betul. Tetapi memang ini adalah sebuah pencapaian baru yang dilakukan atau dilaksanakan bertempat di Kalimantan Timur. Dan ruas tol IKN ini ada beberapa segmen. Yang pertama segmen 3A dari Karangjoang ke KKT Karingau sepanjang 13,4 km dan segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km. Dan pengoperasian tol ini akan dibuka 24 jam sejak hari ini 10 Agustus hingga Minggu 18 Agustus 2024. Akses jalan tadi dimulai dari gerbang tol Samboja arah ke Sepaku dan nanti akan berakhir tentu saja destinasi dari rombongan yang membawa atau rombongan kirap yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN. Davi dan juga pemirsa mungkin sempat bertanya-tanya ya, kira-kira biaya atau anggaran untuk membangun jalan tol di Ibu Kota Nusantara ini berapa besar? Berapa, Pak? 305 miliar per kilometernya. Luar biasa. 97,2 kilometer dibagi 305 miliar, berapa tuh? Tapi itu adalah harga yang sepadan. Maksudnya begini, harga yang sepadan ketika ibu kota pindah gitu ya menjadi ikon baru dari negara Indonesia, pindah ke Ibu Kota Nusantara, tentu saja akses di sekitar Ibu Kota Nusantara ini harus mendukung. Nah, salah satunya adalah ruas jalan tol yang tadi dibangun dengan anggaran ratusan miliar tadi dengan panjang 97,2 km dan memang ini luar biasa menjadi sesuatu atau infrastruktur yang efektif untuk mempersingkat waktu jarak dari luar kawasan Ibu Kota Nusantara menuju ke Ibu Kota Nusantara. Gitu karena yang namanya jalan tol itu kan memang dimaksudkan untuk memperlancar, mempercepat proses apapun yang terjadi di kota, antar kota atau antar wilayah antar wilayah. Distribusi, kemudian juga pengantaran logistik, terus proses atau roda perekonomian pun juga akan tersokong dengan baik. Betul, ketika akses terbuka gitu apalagi ke pusat pemerintahan ya Ibu Kota Nusantara tentunya semua akan mendukung baik itu pertumbuhan ekonomi dan juga manfaatnya ya bagi warga sekitar dan masyarakat di Balikpapan. Ya, kita masih menyaksikan ya Davi dan juga pemirsa rombongan kirap Sang Merah Putih yang membawa bendera merah putih dan naskah teks proklamasi yang dibawa pula oleh saat ini oleh Purna Paskibraka 2023 yang sempat bertugas pada saat pengibaran bendera merah putih di tahun 2023 lalu. Baik, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kirap Sang Merah Putih. Di mana ya? Ini dia hidden gem-nya. Kafenya ngumpet banget ya, guys. Duh, tapi keringetnya lengket. Itu hidden gem. Kuman ngumpet di lipatan kulit. Pakai Lifebuoy hijau tindan zaitun baru. Tindan zaitun, iya. Dengan 100% tindan zaitun dari alam, bersihkan secara menyeluruh kuman di lipatan. Dan jaga kulit tetap lembab. Nggak takut kuman ngumpet, kulit terasa lembab. Lifebuoy hijau tindan zaitun baru. Coba varian lainnya. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya.
working memory yang kuat, Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Ini rahasia gue lawan bau badan. Poshman Deo Lotion. Lagi promo bro. Beli 6 saset ekstra 1. Lawan bakteri bau badan hingga 48 jam. Wanginya tahan lama. Poshman Deo Lotion. Beli 6 saset ekstra 1. Promo limited, buruan beli. Lion. Satu, dua, tiga. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Cuaca panas bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mandi pakai Dettol. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan yang menyegarkan. Pak, ini baju bolanya. Kok masih kotor? Noda saus terpaksa direndam pakai pemutih deh. Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi pudar. Pakai Vanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit dinoda, sisanya ke seluruh cucian. Oh, 1 saset dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow, Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Kemasan saset hanya Rp4.000. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow. Aku mampir ya. Masuk tempe orek yuk. Wah, enak tuh. Loh, gula merahnya mana? Tempe orek enaknya pakai bango. Untuk setengah papan tempe cukup 3 sendok makan. Karena kecap bango dengan malika dan 100% bahan alami, bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat. Tempe oreknya lebih enak. Praktis loh ini. Karena rasa tak pernah bohong. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop, yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih. Masih bersama saya Fani Maniar. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana prosesi kirap juga masih berlangsung menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Kembali kami tunjukkan situasi terkini kepada Anda pemirsa. Ini sudah, kalau kita hitung tadi sejak dari Bandara Sepinggan gitu ya sampai saat ini sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam perjalanan ini berlangsung. Masih ada sekitar 1 jam lagi perjalanan untuk sampai di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya. Dan mudah-mudahan juga lancar ya. Kita lihat polisi berjaga di mana-mana. Kemudian juga ini mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dan kita harapkan bisa tiba tepat pada waktunya. Kalau tadi para Purna Paskibraka 2023 menaiki Rantis Maung dari PT Pindad ya ketika kirap di Jakarta. Kita juga masih mencari informasi apakah mobilnya sama yang dinaiki oleh Purna Paskibraka 2023, baik Lili maupun Naila yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di rute Kalimantan Timur ini. Betul sekali.
Kita juga belum mendapatkan informasi soal itu, tapi apapun kendaraan yang digunakan, kita harapkan bersama bisa sampai dengan aman, kemudian bisa sampai dengan tepat waktu, agar prosesi kirap ini sejak pagi tadi berjalan lancar ya. Karena tadi juga sebelum bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini tiba di Sepinggan, tadi rangkaiannya begitu panjang. Ketika kirap dimulai di Monas, itu diawali dengan penyerahan dari Kasetpres Heru Budi Hartono ya, diserahkan kepada 2 orang adik kita untuk dibawa ya. Ada Kak Cina dan juga Keila ya, masing-masing juga bertugas ketika penurunan penurunan bendera merah putih dalam hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023, betul. Dari Monas kemudian ke arah Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, dari Patung Kuda menuju ke arah Bundaran HI, melalui Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju ke arah Semanggi, dari Semanggi ke Jalan Gatot Subroto, dari Gatot Subroto menuju ke arah Bandara Halim atau Kompleks Bandara Halim. Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Betul. Dan sepanjang jalan kita lihat antusiasme warga. Nah, seperti ini nih Fani. Persis sama. Persis seperti ini, persis sama. Anak-anak, adik-adik kita ya, adik-adik kita SD membawa bendera merah putih. Bedanya mereka di Balikpapan menggunakan seragam pramuka. Kalau tadi di sini di Jakarta nuansanya merah putih. Ada yang memakai seragam olahraganya bahkan dari sekolahnya. Semangat pokoknya. Tapi apapun yang dipakai paling tidak merepresentasikan semangat mereka ya. Semangat dan kebanggaan mereka untuk menyaksikan secara langsung prosesi kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi pada hari ini ya. Kalau dari kirap saja terlihat betapa ramai dan juga tadi ada euforia ya. Bagaimana dengan 17 Agustus 2024 ya Davi kira-kira? Ya, luar biasa ya, kita nggak sabar akan seperti apa upacara itu dilaksanakan di 2 tempat berbeda secara serentak, secara bersama-sama. Di IKN ada, di Jakarta juga Di IKN ada, di Jakarta juga ada. Nah, bagaimana kemudian kemeriahannya, apakah ada yang berbeda, apakah ada ciri khasnya masing-masing? Nah, itu sama-sama kita nantikan pemirsa. Karena ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ya, hari ulang tahun kemerdekaan atau Dirgahayu Republik Indonesia ini dilaksanakan di 2 lokasi yang berbeda, dan kita tampaknya akan mengikuti mungkin perjalanan dari beberapa negara yang sempat berpindah ibu kota yang juga melaksanakan Dirgahayu atau hari ulang tahun kemerdekaannya di 2 lokasi berbeda, seperti Afrika Selatan waktu itu di Pretoria dan juga Cape Town. Terus Indonesia sekarang jadi salah satu yang mengukir sejarah. Betul. Dan ini adalah pengalaman sekali seumur hidup ya, begitu ya. Tidak hanya bagi semua yang terlibat di dalam prosesi kirap ini dan upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti, tapi juga bagi masyarakat Indonesia, termasuk kita Fani, melihat secara langsung bagaimana prosesi kirap ini bikin merinding, jujur saja. Tadi pagi merinding kita. Merinding dalam arti yang positif dong tentunya, Davi ya? Ya, tentu saja merinding dalam arti yang positif. Karena kita melihat bagaimana bendera dan juga naskah teks proklamasi ini diarak begitu ya, menggunakan diiringi oleh paskibraka, marching band, dan juga oleh pengawalan khusus dari pihak kepolisian. Dan kita akan kembali menyapa rekan kami, Faisal Rinaldi. Faisal, bagaimana saat ini? Anda sudah sampai di mana, Faisal? Ya, Davi dan Fani dan juga pemirsa, saat ini kami bersama dengan rombongan kirap dan juga ada belasan mobil atau sekitar lebih dari 10 mobil ini sudah memasuki kawasan Silo 13. Dan sebentar lagi Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk rangkaian iring-iringan atau mobil kirap yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini akan memasuki tol Pulau Balong gitu, di mana nantinya untuk perjalanan kurang lebih memakan waktu selama 1 jam sampai setibanya di ibu kota Nusantara yang berada di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan yang tadi juga sempat kami laporkan sebelumnya, Davi, Fani dan juga pemirsa, memang sepanjang jalan perjalanan ini di mana dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke ibu kota Nusantara, masyarakat
ini sangat banyak atau sangat antusiasme dari masyarakat ini sangat tinggi untuk menyambut bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang saat ini sedang dikirap atau sedang ingin menyaksikan. Masyarakat ingin melihat rangkaian daripada kirap atau di bawahnya bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke ibu kota Nusantara. Dan saat ini bisa kami lihat atau saya bisa melihat ke depan ini masyarakat sangatlah banyak yang melihat rangkaian perjalanan daripada kirap ini. Dan tadi juga sempat kami perlihatkan, kami tunjukkan secara langsung ini masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang terdiri dari anak SD, kemudian anak SMP, anak SMA, bahkan hingga kalangan ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini sangatlah antusias menyambut jalannya atau prosesi kirap di bawahnya bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Monumen Nasional Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, memang waktu di tempat kami melaporkan saat ini atau di Balikpapan, Kalimantan Timur sudah menunjukkan pukul 13.58 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya kami setibanya di ibu kota Nusantara yang sekitar pukul diperkirakan akan tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kurang lebih selama 1 jam lagi kami bersama dengan rombongan atau kirap ini akan tiba di ibu kota Nusantara sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya berbagai prosesi juga nanti di sana akan dilakukan, khususnya penyerahan daripada bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Purna Paskibraka 2023 kepada Kepala Sekretariat Presiden yakni Heru Budi yang nantinya akan ada atau akan hadir secara langsung di mana mewakili perwakilan daripada istana yang nantinya ada di sana atau di Istana Negara Kalimantan Timur atau IKN Nusantara Kalimantan Timur, yang nantinya prosesi kirap atau penyerahan tersebut akan dilakukan setibanya kami tiba di sana. Dan kemudian nantinya seperti yang tadi saya sebutkan juga, bendera merah putih tersebut dan juga teks proklamasi itu nantinya akan disimpan di ruang khusus tentunya di Istana Negara dan berada di ibu kota Nusantara yang nantinya akan digunakan dan atau akan dikibarkan bendera merah putih tersebut pada 17 Agustus 2024 di mana akan dilangsungkannya upacara bendera atau memperingati kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti. Dan dikembangkan dari Center di Kementerian nantinya di sana juga akan ada sejumlah rangkaian itu di mana itu juga masuk ke dalam rangkaian kirap yang sudah dilakukan sejak pagi tadi, di mana jika bisa kami ceritakan kembali tadi pada pukul 8 pagi, sekitar pukul 8 pagi ini kirap ini diberlangsungkan atau dimulai, yakni untuk titik awal atau titik start tadi dilaksanakannya kirap tersebut di kawasan Monumen Nasional, di mana memang pada awalnya bendera merah putih ini dan juga teks proklamasi disimpan di sana atau ada di Monumen Nasional di Cawang Monas, Jakarta. Dan kenapa dibawa ke ibu kota Nusantara? Karena memang bendera merah putih ini dan juga teks proklamasi akan digunakan pada 31 2024 nanti. Baik, Pak Isal, nanti kita akan sambung lagi ya informasinya, mengingat perjalanan Anda masih membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 jam lagi. Jaga stamina, nanti kita akan sambung lagi ya pembicaraan atau sambungan komunikasi kita ya dari Jakarta menuju ke IKN atau jelang IKN Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Pak Isal. Kita jeda sesaat pemirsa, saat sang atau kirap sang merah putih kembali, tetaplah bersama kami. Kenapa Pristin 8,6 Plus lebih baik? Kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bisa bantu menetralkannya. Jadi, kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? iNews Files, Minggu pukul 9 pagi. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi terbukti lebih baik.
Bumi ini makin renta dan rusak. Kita belum terlambat untuk bertindak dan menyelamatkan. Mari kita tanam lebih banyak pohon untuk kelestarian lingkungan hutan mangrove. Ciptakan bumi yang lebih hijau dan lingkungan alami yang berkelanjutan. Jadilah penyelamat. Mari jaga bumi, rumah kita bersama, dan sumbangkan kepedulianmu. Di MNC Peduli. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Kenapa Pristin 8,6 Plus lebih baik? Kopi, stres, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bisa bantu menetralkannya. Jadi, kalau ada yang lebih baik, kenapa pilih yang biasa? Agoda, ayo, keluarin semuanya. Ya, gimana mau liburan? Hotel dan tiket pesawat murah, ini yang ku cari. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet relax. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Booking sekarang. Promo Motion Pay murah. Beli token listrik tanpa dikenakan biaya admin. Untuk kamu yang suka naik kereta api, bayar tiket kapan saja, di mana saja pakai Motion Pay di aplikasi Access by KAI. Download Motion Pay di App Store atau Play Store sekarang. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Wow. Samsung Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6. Get it now. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! Apa akan kehilangan ingatannya? Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat nggak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok. Dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Okay. Can I play? Sing the way. Can I kick it? Sing the way. Can I kick it? Yes, you can. Samsung Galaxy Z Flip 6. Get it now. Newsfile, Minggu pukul 9. Ya, kembali bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Fani Maniardi. Kirap Sang Merah Putih, pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda bagaimana situasi terkini kirap berlangsung di Balikpapan berikut ini. Menyaksikan prosesi kirap yang tadi sudah dimulai dari pukul 7 pagi di Jakarta dan saat ini sudah berlangsung atau sedang berlangsung di wilayah Balikpapan menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan kita sudah bergabung bersama rekan kami Mukmin Aziz yang saat ini juga berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Mukmin, bisa diceritakan di mana Anda saat ini dan bagaimana situasinya, Mukmin? Ya, Davi dan Fani, dapat saya laporkan, saya saat ini berada di Desa Mumi Harapan, merupakan lokasi terdekat dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Saat ini tepat pukul 14:15, Davi, Fani, jarak tempuh sekitar 2-3 kilo lagi kami akan tiba di kawasan inti, Fani.
Dapat saya laporkan kondisi arus lalu lintas saat ini berjalan lancar, kendaraan-kendaraan yang melintas juga tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Karena sebelumnya di Telantas Polda Kaltim telah melakukan rekayasa jalan. Ya, Davi, Fani. Kalau boleh diceritakan, rute yang Anda gunakan untuk menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara apakah sama dengan rute yang dilalui oleh kirap pada hari ini, Mumin? Baik, jadi rute yang saat ini saya tempuh dari Balikpapan merupakan jalur utama sebenarnya. Jadi ini merupakan jalur utama menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Namun kirap yang dilakukan hari ini memilih jalan melalui kilometer 13, kemudian melanjutkan ke Pulau Balang dan selanjutnya melintasi kawasan Riko dan masuk melalui Pemaluan dan tiba di kawasan inti pusat pemerintahan. Artinya jalur ini merupakan jalur yang berbeda dengan jalur yang ditempuh kirap duplikat bendera pusaka, Davi. Itu informasi yang menarik karena kita selama ini atau sampai dengan saat ini mengira jalur yang digunakan untuk melakukan prosesi kirap ini justru jalur utama. Tapi mungkin bisa diceritakan, Mukmin, bedanya apa? Jalur utama yang Mukmin lewati dengan jalur yang digunakan atau dilewati oleh rombongan kirap. Baik, rekayasa jalan sebelumnya memang telah dilakukan di kawasan ini yang hampir setiap harinya sejak proyek pembangunan IKN dilakukan, kemacetan kerap terjadi. Artinya dengan memilih jalur alternatif lain yang berada di jembatan Pulau Balang, memungkinkan untuk tidak terjadi kemacetan ketika iringan kirap menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Fani. Baik, Mukmin, kalau kami melihat visual yang kami lihat dari studio ini, rute yang dilalui oleh kirap ini jalannya bagus, kemudian juga tertata dengan rapi. Kalau dari informasi yang Anda terima, jalur yang digunakan dalam kirap ini merupakan infrastruktur baru. Ya, benar merupakan jalur infrastruktur baru di mana jalur ini merupakan jembatan penghubung yang dipastikan akan memangkas jarak tempuh menuju kawasan inti. Davi, estimasi jarak tempuh dibandingkan dengan jalur yang biasa dilalui berbeda sekitar 1 jam. Artinya memang jarak tempuhnya cukup ini ya, maksimal untuk bisa ditempuh dengan kendaraan. Saat ini saya laporkan juga iring-iringan kendaraan juga udah terlihat melalui jalur yang biasa dilewati melalui tol di depan ya. Ini beberapa kendaraan juga sudah terlihat memasuki kawasan inti. Mukmin, apakah? Oke. Mukmin, mungkin sedikit informasi terkait dengan durasi, ada perbedaan durasi, lebih cepat jalur yang Mukmin lewati atau jalur kirap saat ini? Jalur kirap dipastikan lebih cepat ya, Fani, karena jalur tersebut bukan jalur yang umum dilewati oleh kendaraan proyek pembangunan. Artinya jalur tersebut dipastikan akan lancar dibandingkan jalur yang biasa ditempuh iring-iringan sebelumnya melalui jalur utama dari tol 38 menuju Sepaku dan tiba di IKN. Fani. Oke, Mukmin, bicara soal rute dan jalur yang digunakan, kami mendapatkan informasi juga sebenarnya jalur utama yang Anda gunakan ini juga sering terjadi kemacetan gitu ya, kendaraan-kendaraan besar sering lewat. Kemudian pada saat ini kami melihat dari visual Anda nampaknya lancar, Mukmin. Apa yang membedakannya? Iya. Davi, artinya rekayasa jalan yang telah diterapkan oleh Ditelantas Polda Kaltim sudah berjalan lancar sesuai dengan skenario ya, di mana kawasan ini bebas dari kemacetan. Ditambah lagi kendaraan proyek mulai dari tanggal 10 tidak diperkenalkan untuk melintas lagi
di jalur ini. David, namun sedikit kemacetan memang terlihat di beberapa titik, tidak separah hari-hari sebelumnya di mana kemacetan bisa mengular hingga 1 hingga 2 km. David. Oke, kemacetan tersebut apakah disebabkan oleh kendaraan berat, kendaraan apa ya namanya, pembangunan atau proyek yang lalu lalang, atau ada apa, misalnya kayak perbaikan infrastruktur yang memang harus ditambah, atau seperti apa kalau dari perspektif Anda, Mukmin? Faktor utama penyebab dari terjadinya kemacetan memang dipastikan dari awal adalah mobilisasi truk-truk pengangkut material proyek IKN yang memang volumenya cukup tinggi ya dari pagi dan hingga sore hari. Ditambah pula jalur ini merupakan jalur utama ketika kementerian atau iring-iringan dari Balikpapan yang ingin melihat kawasan inti melintasi lokasi ini, dan dipastikan akan menambah kemacetan. Ditambah lagi badan jalan yang kita lalui saat ini tidak terlalu lebar ya, artinya hanya cukup 2 kendaraan yang melintas. Berbeda dengan jalur yang baru di mana pemerintah yang saat ini melalui bypass jalan sudah melakukan pelebaran jauh lebih lebar daripada jalur yang saat ini kita lalui, Davi. Baik, Mukmin, mungkin Anda sebelumnya juga sudah pernah ke kawasan Ibu Kota Nusantara, kemudian sekarang juga beberapa kilometer lagi sampai. Bisa Anda ceritakan bagaimana kemudian suasana dan situasi di Ibu Kota Nusantara terakhir Anda ke sana, dan saat ini informasi yang Anda terima untuk menyambut kirap akan seperti apa persiapan penyambutannya di Ibu Kota Nusantara, Mukmin? Dapat saya konfirmasi, antusiasme warga memang cukup tinggi ya dengan kedatangan kirap bendera, duplikat bendera pusaka, termasuk juga perayaan 17-an nanti. Namun yang dapat saya laporkan dan informasi yang saya dapat, warga sebenarnya ingin melihat langsung kegiatan upacara dan kirap, namun ada keterbatasan untuk melihat langsung ya. Jadi artinya warga di sini akan difasilitasi untuk menyaksikan melalui streaming di beberapa titik, Davi. Baik. Mukmin juga mungkin bisa menceritakan sedikit, ada informasi terkait dengan apa saja rangkaian yang disiapkan oleh teman-teman yang bertugas di IKN nanti ketika bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan tiba di IKN, akan disimpan di mana bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut akan tadi disimpan dan juga disiapkan untuk 17 Agustus 2024 ini. Sesuai dengan rundown ya, dan yang kami terima, rencananya setelah tiba langsung di kawasan inti nanti akan diterima beberapa Purnapaski ya di sini, untuk selanjutnya diserahkan di Istana Garuda. Begitu, Fani. Baik. Dapat saya laporkan ini update terbaru, Fani, bahwa kemacetan mulai terlihat lagi mulai mendekati kawasan inti pusat pemerintahan. Ini dapat kita lihat langsung, hilir mudik kendaraan makin terlihat volumenya cukup tinggi. Ini mungkin sekitar 1 kilometer lagi akan tiba di kawasan inti pusat pemerintahan, Fani. Baik, mungkin kemacetan juga salah satu imbas dari rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di sana. Mukmin, ditahan dulu, Mukmin. Kami masih akan kembali berbincang bersama Anda usai jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kirap Sang Merah Putih masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Bersaing di berbagai rintangan demi memperjuangkan mimpi menjadi juara. Ayo dukung riders favoritmu berjuang di lintasan dalam MotoGP dan World Superbike. Juga adu strategi dan uji ketahanan di BWF Series
US Open Championship, dan The Open Championship. Download Vision Plus dan streaming semuanya dengan berlangganan paket Vision Plus Premium Sports mulai dari Rp40.000. iMovie Spesial Kemerdekaan. Kereta api terakhir Sabtu 17 Agustus pukul setengah 10 malam. Di balik 98 Minggu 18 Agustus pukul setengah 10 malam. iMovie Spesial Kemerdekaan di iNews. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. bisa. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasida. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Apa akan kehilangan ingatannya? Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih. Masih bersama saya Fani Imaniar. Dan saya Davi Pratama, yang tentunya sejak pagi menemani Anda di Kirap Sang Merah Putih. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana prosesi kirap dimulai pada pukul 8 pagi dari Monas menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini sudah mendarat di Sepinggan, Balikpapan. Dan sebentar lagi akan tiba di kawasan ibu kota Nusantara, Fani. Wow, kita melihat bagaimana situasi di wilayah Kalimantan Timur dari Balikpapan menuju ke Penajam atau Kabupaten Penajam Pasir Utara, tempat ibu kota Nusantara. Kita ada dan cuaca tampak cerah. Betul. Cuaca tampak cerah ini seakan mendukung prosesi kirap yang berlangsung hari ini. Semuanya lancar dan kita harapkan semua prosesnya lancar sampai nanti tiba di ibu kota Nusantara. Sambil saya juga ingin kembali menyapa rekan kami, Mukmin Aziz, yang saat ini juga beberapa kilometer lagi tadi katanya ya, 2 kilometer akan tiba di ibu kota Nusantara. Terus, Mukmin,
Oke, belum tersambung nampaknya Fani. Namun juga tadi kita bisa saksikan bersama bagaimana perjalanan Mukmin ya melalui jalur utama menuju ke Ibu Kota Nusantara. Sementara jalur yang dilalui oleh rombongan kirap Sang Merah Putih dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di dalamnya ini ternyata melewati jalur lain yang kalau berdasarkan pernyataan Mukmin atau pantauan Mukmin lebih lancar sehingga estimasi kedatangan di Ibu Kota Nusantara lebih cepat dibandingkan rombongannya Mukmin di jalur utama. Betul sekali, paling tidak jalur yang dilalui oleh kirap ini bisa menghemat waktu 1 jam. Betul. 1 jam dibandingkan jalur utama. Lumayan, Fani, 1 jam itu ya. Iya, apalagi kalau di Jakarta. Kalau 1 di jam Jakarta itu berharga 1 jam sekali. Sangat berharga sekali dalam kondisi yang macet-macet seperti itu ya. Nah, namun tadi juga kita bisa saksikan dari visualnya Mukmin Aziz juga tidak terlalu macet ternyata. Karena Mukmin sebentar lagi akan tiba di Ibu Kota Nusantara. Oke, Mukminnya sudah tersambung dengan kita pemirsa, dengan kami yang ada di studio saat ini. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Mukmin. Iya, Davi, Fani, selamat siang. Oke, Mukmin, mungkin bisa digambarkan saat ini posisi Anda berada di mana, berapa lama lagi sampai di pusat atau sumbu Ibu Kota Nusantara? Ya, saat ini tepat pukul 14.30, Davi, Fani, saya laporkan saya sudah mulai memasuki kawasan inti pusat pemerintahan, di mana baru saja ini hujan mulai turun di kawasan inti. Terlihat gerimis juga mulai terlihat mulai turun di kawasan inti pusat pemerintahan. Kan? Jarak tempuh saya saat ini tinggal beberapa meter lagi akan masuk ke dalam kawasan inti, Davi, Fani. Ya. Suhu juga berkisar berapa, Mukmin, kalau boleh diinformasikan? Untuk saat ini kondisi cuaca memang terlihat mendung ya, dan gerimis juga udah mulai terlihat turun di kawasan ini. Seperti sebelumnya juga hujan pada siang hari, maksud saya juga hujan turun di kawasan ini. Dan ini saat ini kendaraan mulai mengular, terlihat beberapa kendaraan macet ya untuk menuju kawasan inti. Baik, Mukmin, Anda sudah masuk ke kawasan inti ya. Kalau dari pandangan mata Anda ketika memasuki kawasan inti Ibu Kota Nusantara, bagaimana persiapannya? Apakah di sana juga disambut oleh warga di sana mungkin? Kemudian apakah ada yang khusus, protokoler, kemudian juga ada dekorasi-dekorasi tertentu yang terlihat di sana? Belum hingga saat ini saya belum dapat melaporkan dan dapat informasi terkait situasi di dalam kawasan inti, sebab jalur yang saya tempuh memang berbeda dengan jalur penyambutan kirap dari warga dan siswa pelajar ya, Davi, Fani. Jadi artinya bahwa jalur ini merupakan jalur yang berbeda dengan jalur iring-iringan kirap. Tetapi dipastikan di dalam kawasan inti akan ada berbagai protokoler yang guna menyambut kedatangan kirap duplikat bendera pusaka, Davi, Fani. Mukmin, kita tahan sebentar. Kita juga melihat visualisasi dari rombongan kirap Sang Merah Putih yang tampaknya saat ini memasuki wilayah atau sebuah jembatan. Di wilayah sebuah jembatan. Mungkin ada informasi jembatan apa yang sedang dilalui oleh rombongan kirap ini, Mukmin? Ya, jembatan tersebut merupakan jembatan Pulau Balang, penghubung antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan jembatan tersebut jadi alternatif memangkas jarak tempuh dari Kota Balikpapan menuju IKN, Fani. Jarak tempuhnya sendiri sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak PUPR dan Presiden Joko Widodo, jarak tempuhnya dipastikan hanya mencapai 1 jam 30 menit. Ya, Davi, Fani. Oke, 1 jam 30 menit itu sangat signifikan sekali ya untuk memangkas waktu tempuh sebuah perjalanan. Tapi kalau kita lihat dari posisi Anda sekarang, Mukmin, menuju ke jembatan, kira-kira berapa waktu perjalanan, berapa menit waktu perjalanan di sana? Untuk menempuh jembatan Pulau Balang dari posisi saya saat ini bisa memakan waktu hingga 2 jam.
Artinya 2 jam itu merupakan jarak tempuh yang normal tanpa ada kemacetan di jalan ya, Davi. Baik, kalau misalnya jarak tempuh atau waktu tempuh perjalanan biasa itu biasanya berkisar sekitar 2 jam. Dalam prosesi kirap kali ini karena melewati jalur khusus, ternyata hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Begitu ya Mukmin ya? Iya, benar. Baik. Mungkin di posisi Anda saat ini Di lapangan, di situasi saat ini sendiri di kawasan inti, kendaraan tidak dapat bergerak saat ini. Arus kendaraan keluar masuk juga terlihat. Dan sebagian besar kendaraan ini memilih untuk masuk ke dalam kawasan inti. Artinya mungkin ini juga iring-iringan untuk kedatangan kirap bendera dan FIFA nih. Betul, ya kami bisa melihat dari visual yang Anda tampilkan, Mukmin, bahwa Anda terjebak macet, kemudian ini bisa kita tafsirkan bahwa imbas. Asumsikan sementara. Iya, asumsi sementara adalah imbas dari rekayasa lalu lintas karena sebentar lagi kirap akan memasuki kawasan inti dari ibu kota Nusantara. Tapi Mukmin, yang ingin saya tanyakan juga yang membuat kami penasaran, Mukmin, nanti upacara 17 Agustus kan akan digelar di ibu kota Nusantara. Mungkin Anda sempat mendapatkan informasi. Nanti apakah ada yang berbeda dengan upacara 17 Agustus sebelumnya, khususnya di ibu kota Nusantara? Informasinya seperti apa, Mukmin? Yang pasti informasi yang saya dapat berbeda, artinya dengan tahun sebelumnya. Di IKN ini merupakan upacara 17-an puncak peringatan HUT RI yang pertama kali dilakukan di luar dari ibu kota Jakarta ya, Davi. Dan kedua, upacara ini sendiri akan dilakukan di 2 tempat, di mana IKN dilakukan juga di Jakarta secara hybrid. Artinya memang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini juga sekaligus menjadi artinya warga Kalimantan Timur untuk berbangga ya. Artinya bahwa upacara puncak peringatan HUT RI juga bisa digelar di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota negara. Dan juga dengan kemegahan bangunan baru ya, Davi. Oke. Seperti Istana Negara dan Istana Garuda. Oke. Mukmin, ini informasi yang juga sampai di Jakarta kemarin kan ketika bilah besi terakhir dari Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara ini berhasil dipasang, maka ini menjadi simbol bahwa pusat pemerintahan sudah siap dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Nah, dari pandangan Anda, seperti apa kesiapan dari Istana Negara ibu kota Nusantara untuk menyambut 17 Agustus? Persiapan sudah dilakukan jauh hari ya, termasuk menyiapkan lapangan upacara yang saat ini dari pantauan saya terakhir kemarin saya tiba di sini sudah sangat siap lapangan tersebut. Kemudian beberapa pekerja juga melakukan percepatan untuk penyelesaian gedung-gedung Kemenko yang berada di sekitar lapangan upacara. Kemudian Istana Garuda juga dipercantik dengan ornamen-ornamen khas merah putih.